Record. Nah. Oke, ini materi KSPM-an. Ya, KSPM-an. Kita hari ini KSPM-an belajar tentang kesederhanaan hidup. Kesederhanaan hidup. Slideshow. Ya, ini kesederhanaan hidup Senin 25 Januari. Membaca kisah inspirasi Ibu Juli Belia. Ya, ini ada kisah hati Juli yang penuh kasih. Silakan anak-anak nanti baca sendiri ya, terus nggak usah bacakan biar nggak terlalu lama ya. Silakan dibaca, ada cerita yang bagus ini. Ini cerita kok, ini cerita ya tentang seorang ibu yang bernama Juli Belia ya. Silakan dibaca ceritanya 2 halaman ini. Nah, berdasarkan cerita itu nanti anak-anak akan mendapatkan kesimpulan bahwa Ibu Juli Belia itu memiliki pribadi yang sangat sederhana dan mengasihi sesamanya. Ya, nanti dibaca ceritanya ya. Ibu Juli Belia itu memiliki pribadi yang sederhana dan mengasihi sesamanya. Dalam hidupnya, Ibu Juli Belia selalu mengalami sukacita dan damai, ya, karena dapat melakukan perbuatan baik pada orang lain. Jadi anak-anak, kalau kalian melakukan perbuatan baik kepada orang lain, hati kita senang toh, iya apa enggak? Kalau anak-anak habis berbuat baik kepada seseorang, berbuat baik sederhana saja, membantu adik yang kesulitan belajar, itu kan sesuatu yang membawa damai sukacita ya, bangga jadi seorang kakak bisa membantu adiknya belajar ya. Ada pengemis ngasih uang 500.000 atau 2.000, itu kan sesuatu yang membanggakan ya. Kita akan damai, kita akan sukacita kalau kita melakukan perbuatan baik kepada orang lain ya. Jadi Ibu Juli Belia itu memberi teladan kepada kita untuk selalu berbuat baik kepada orang lain ya, juga harus sederhana. Suatu sikap rendah hati dalam kesederhanaan hidup dibutuhkan oleh setiap pribadi, maka perlu dikembangkan secara terus-menerus ya. Rendah hati, nggak boleh sombong ya. Walaupun pinter, walaupun cantik, walaupun kaya, ya, tapi tetap rendah hati, tetap baik kepada siapapun ya. Juga sederhana. Sederhana itu bukan berarti makannya cuma tempe tok sama kecap, bukan ya. Sederhana itu ya tampil apa adanya, nggak usah diada-adakan, itu sederhana ya. Itu harus dikembangkan secara terus-menerus, dilatih terus ya. Nah, cinta kasih menjadi dasar untuk dapat mewujudkan perbuatan belas kasih kepada orang lain ya. Jadi cinta kasih, hukum cinta kasih. Kalian di semua agama, tidak hanya Kristen dan Katolik, Islam pun juga mengajarkan cinta kasih. Ya, itu yang menjadi pedoman hidup kita. Ya. Nah, tugas anak-anak perhatikan ya. Jadi anak-anak nanti langsung mengerjakan tugas SPM sama tematik ya. Anak-anak yang beragama Katolik dan Kristen pasti tidak asing dengan kalimat ini ya. Cinta itu berbaik hati, rendah hati, tidak suka menaruh dendam, ia menanggung segalanya, sabar menanggung segalanya. Ya apa tidak? Ada ya di bacaan kitab suci ya? Yang agama Kristen, Katolik, tidak asing ya dengan kalimat ini? Sudah pernah membaca sebelumnya? Halo? Halo? Bisa mendengar suara Bu Grace? Sudah. Sudah pernah mendengar kalimat cinta itu berbaik hati, rendah hati, tidak suka menaruh dendam, ia menanggung segalanya, menyabarkan segalanya. Cinta itu sabar, rendah hati, tidak dendam, baik hati ya. Itu berlaku untuk kita. Ya, Bu. Nah, tugas anak-anak adalah ya, tugasmu hari ini. Tuliskan 3 cerita. Terus bilang cerita. Cerita itu berarti tidak hanya menolong orang miskin, titik.
Bukan itu ya, tapi cerita. Cerita juga nggak perlu panjang-panjang ya. Cerita itu pas kelas 2 aku jatuh ditolongin teman, nah, seperti itu misalnya ya, itu cerita namanya. Bukan hanya memberi uang kepada pengemis, titik, bukan cerita itu namanya ya. Nah, tuliskan 3 cerita pengalaman yang pernah kamu alami dalam hidupmu. Cuma 3, nak, kamu sudah berumur berapa? 10, ada yang 11 tahun, masa menceritakan 3 pengalaman aja nggak punya, ya, yang merupakan perwujudan cinta kepada orang lain. Ya, boleh saat kalian berbuat baik atau rendah hati atau tidak dendam. Ya, boleh. Contoh, ya, contoh tidak dendam misalnya. Aku pernah pas kelas 3 itu tengkar sama temanku. Temanku jelek-jelekkan aku ke temanku yang lain. Katanya aku pelit, katanya aku begini. Tetapi aku tidak dendam kepada dia. Ya, justru aku mendoakan dia supaya dia baik lagi kepadaku. Nah, itu contohnya seperti itu. Ya, bisa memahami anak-anak? Bisa memahami tugas 1 ini? Bisa, Bu. Nah, ya, tuliskan 3 cerita dalam hidupmu. Pasti banyak ceritamu ya. Masuk selama 10 tahun atau 11 tahun dalam hidupmu tidak pernah berbuat cinta? Pernah toh? Ya, kepada adikmu, kepada mamamu, kepada temanmu, kepada siapapun, kepada orang lain, pengemis, ya, panti asuhan atau siapapun pasti pernah mengalami. Ya, itu ya, tuliskan 3 pengalaman hidupmu, 3 cerita saat kamu melakukan cinta kepada orang lain. Silakan nanti direnungkan dulu, diingat-ingat dulu ya, nggak usah cepat-cepat, diingat-ingat dulu. Oke. Terus tugas yang kedua, buatlah doa untuk memohon kepada Tuhan agar kita semakin memiliki kerendahan hati, semakin memiliki cinta, belas kasih, dan dapat menerapkan kesederhanaan dalam hidup kita sehari-hari. Ya, tugasnya ada 2. Yang 1 menuliskan 3 cerita pengalaman hidup, yang kedua membuat doa supaya Tuhan semakin memberikan kepada kita, semakin gede, yang habis ulang tahun tambah gede, umurnya bertambah, cintanya juga bertambah, kerendahan hatinya juga bertambah, belas kasihnya juga bertambah. Ya, itu untuk tugas SPM hari ini. Apakah ada pertanyaan untuk tugas SPM hari ini? Tidak ada, Bu. Jelas semua? Tidak, Bu. Jelas semua? Jelas. Oke, sip. Jelas. Sudah, tulis stop share. Sekarang saya share pertanyaan. Ya, Kristi Anabel, silakan. Anabel tanya. Halo, Anabel. Bu. Ada pertanyaan, silakan untuk tugas SPM. Bu. Siapa Pak Bu itu? Tunjukkan kameranya supaya yang bicara itu kelihatan. Kalau Bu enggak diaktifkan kameranya, enggak tahu itu siapa yang berbicara. Ada pertanyaan untuk tugas SPM? Bu, kameranya Bu Kris. Ada pertanyaan untuk tugas SPM? Ada. Jessica bisa melihat dan mendengar suara Bu Kris? Tidak kelihatan. Bisa, Bu. Jessica bisa melihat Bu Kris dan mendengar suara Bu Kris? Bisa, Bu. Tapi Bisa. suaranya Bu Kris patah-patah. Oh, suaranya patah-patah. Tapi jelas, penjelasan tentang tugas SPM tadi Jessica bisa mengikuti? Iya, Bu. Oke, iya. Yang lain apakah Kameranya Bu Kris tidak kelihatan? itu berlaku untuk kamu, Siva? Yang lain bisa, nah. Yang lain ada pertanyaan untuk tugas SPM? Tidak ada, Bu. Oke, jelas. Oke, lanjut. Tidak, Bu. Ya, terima kasih. Lanjut sekarang IPS ya, Nak. IPS, bentar. Enggak mau. Oke. Langsung.
Ya, kelas 5, tema 5, subtema 3. Kita sudah masuk ke subtema 3, tema 5, ya, muatan IPS. Hari ini kita akan belajar tentang pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Yang kedua, menjelaskan pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan. Ya, oke. Ini pengaruh letak geografis terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Pengaruh letak strategis Indonesia memberikan keuntungan sebagai berikut. Terjadi alkulturasi atau pencampuran budaya, ya. Karena letak geografis Indonesia itu yang strategis, terletak di antara dua apa kemarin? Dua benua dan dua samudra. Dua benua dan dua samudra. Yang ngikuti itu hanya Jessica, yang lain kok tidak bersuara sih. Kemudian, nah, karena letak Indonesia sangat strategis, keuntungannya adalah terjadi alkulturasi atau pencampuran budaya. Budayanya itu bisa bercampur sehingga Indonesia semakin kaya akan budaya, ya. Memudahkan penyebaran budaya Indonesia ke luar negeri, ya, sampai banyak yang dicuri sama luar negeri, ya, budaya Indonesia, ya, saking kayanya Indonesia. Pengaruh letak geografis Indonesia memberikan kerugian juga. Jadi letak geografis Indonesia yang strategis itu ada keuntungannya, ada kerugiannya. Keuntungannya terjadi alkulturasi budaya, memudahkan penyebaran budaya. Sekarang kerugiannya apa, kita lihat. Oh, ini bukan kerugiannya, ya. Sikap saling tolong menolong merupakan dampak dari letak geografis Indonesia yang strategis. Indonesia di jalur persilangan perdagangan dunia sehingga memberikan banyak keuntungan bagi bangsa Indonesia. Banyak untungnya, ya. Salah satu pengaruh dari letak geografi tersebut adalah adanya pengaruh kebudayaan sosial bagi masyarakat Indonesia. Sejak zaman dahulu, bangsa asing tiba di Indonesia melalui jalur perdagangan, ya. Pas zaman penjajahan Belanda, Jepang itu diawali karena mereka itu sebenarnya pengen berdagang di Indonesia, dagang rempah-rempah. Nah, karena lihat bangsa Indonesia itu kaya, nah, mereka tergiur untuk menjajah dan mau memiliki Indonesia. Semua begitu, ya. Jadi awalnya itu semua dari jalur perdagangan. Adanya interaksi antar bangsa tersebut menyebabkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terbuka untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan bangsa lain. Jadi bangsa Indonesia itu welcome, ya, terbuka untuk bekerja sama dengan bangsa lain. Kerjasama tersebut akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, ya. Kondisi geografis Indonesia juga mempengaruhi keragaman suku, bahasa, dan budaya pada masing-masing wilayah di Indonesia. Pasti, ya, jelas itu, ya. Contohnya, bahan-bahan pembentuk rumah adat di Indonesia berbeda-beda, bergantung pada bahan alam yang terdapat di daerah tersebut. Ada yang rumahnya hanya dari bambu-bambu, karena di sana kaya akan bambu itu daerahnya. Ada yang rumahnya di atapnya itu nggak pakai genteng, tapi pakai jerami-jerami. Ya, tergantung letak daerahnya. Maka rumah adatnya juga berbeda-beda. Kebudayaan daerah merupakan akar dari kebudayaan nasional. Ya, kebudayaan nasional itu kan berasal dari kebudayaan daerah itu, loh. Ya. Keberagaman budaya ini menjadi keunikan dan daya tarik bagi bangsa lain. Bangsa lain itu loh ngiri sama Indonesia, ya. Kaya akan budaya, kaya akan suku, kaya akan bahasa, ya. Contohnya di Pulau Bali itu, ya, wisatawan-wisatawan asing itu, wah, kalau sudah pernah ke Bali itu kebanggaan bagi bangsa lain, ya. Ini, ya, membuat daya tarik bagi bangsa lain. Menjelaskan pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan ekonomi. Indonesia memiliki wilayah laut yang lebih luas daripada wilayah daratan. Kondisi geografi tersebut memberikan keuntungan bagi Indonesia. Salah satunya adalah potensi daya laut yang besar seperti perikanan, ini perikanan, ya, sama petik, pertambangan dan energi. Ya, itu kan membuat Indonesia kaya. Letak Indonesia yang berada di antara dua samudra dan dua benua
membuat Indonesia berada di jalur persilangan perdagangan dunia. Hal ini memberikan keuntungan di bidang perekonomian dan perindustrian di Indonesia. Jelas ya, karena Indonesia itu letaknya strategis, maka bangsa lain itu kalau mau ke Indonesia gampang. Demikian juga bangsa Indonesia kalau mau mengimpor, ya, jadi ekspor impor itu mudah, nah, ya, karena letaknya strategis. Bayangkan kalau letaknya jauh di benua mana, dilewati, harus melewati laut yang susah dilewati oleh kapal, ya, maka terasing. Kalau bangsa yang terasing, maka perdagangannya juga tidak akan lancar, ya. Nah, Indonesia ini letaknya strategis, ada di antara 2 samudra dan 2 benua, yang membuat bangsa Indonesia jalur perekonomiannya sangat mudah, ya. Keuntungan di bidang perekonomian, perindustrian sangat mudah. Nah, potensi perikanan yang dapat dikembangkan adalah budidaya ikan, rumput laut, industri bioteknologi kelautan, ya. Banyak sekali, Indonesia kaya ikan apa saja. Potensi sumber daya mineral dan energi, contohnya minyak bumi, gas, batu bara, semua Indonesia punya, ya. Di wilayah pesisir pantai terdapat bahan tambang seperti pasir, besi, timah, emas, perak. Ya, ini di daerah Kalimantan, daerah Aceh, sana ini pertambangan ini sangat kuat di sana, ya. Di Jawa jarang, ya. Potensi transportasi laut juga berkembang di perairan Indonesia. Transportasi laut dibutuhkan untuk perdagangan internasional dan domestik. Transportasi laut juga membuka akses dan menghubungkan wilayah antar pulau. Keindahan alam bawah laut di Indonesia memiliki potensi wilayah bahari yang besar. Ya, ini lautnya saja sudah punya banyak ikan, rumput laut, mineral, gas, transportasi laut, ada kapal-kapal pesiar itu, ya. Keindahan alam bawah laut tuh. Dari laut saja Indonesia sudah kaya, punya macam-macam ini, ya. Belum lagi dari yang lain, ya, di flora dan fauna. Silakan nanti dibaca sendiri. Negara maritim, negara agraris. Disebut negara maritim karena apa, Nak? Disebut negara maritim karena Indonesia apa? Ada yang tahu disebut negara? Karena lebih banyak wilayah laut daripada Pintar, Anabel, ya. Sedangkan Indonesia disebut negara agraris karena apa? Agraris? wilayah daratan. Bukan. Kalau maritim betul karena lebih luas lautnya daripada. Karena memiliki lahan pertanian yang luas. Pintar, bagus. Ya, agraris itu menyangkut pertanian. Pertaniannya banyak pertanian di Indonesia, maka disebut sebagai negara agraris. Pintar, ya. Maritim dan agraris. Yuk, yang lain sambil mendengarkan loh, ya, mengikuti loh, ya. Oke. Nah, ini tugasnya. Tugasnya anak-anak, tugas IPS-nya menjawab 5 pertanyaan ini. Ya. Dari membaca, tadi nanti dibaca lagi PowerPoint-nya, Bukres membaca cepat-cepat, ya, karena waktunya terbatas, ya. Setelah membaca materi tadi, silakan nanti dibuka lagi PowerPoint-nya. Kalau buka PowerPoint boleh, baca dari buku paket juga boleh, subtema 3 IPS nanti dicari, ya. Tugasmu adalah menjawab 5 pertanyaan ini saja di IPS, ya. Dijelaskan, menjawab tidak hanya, ya, saya bilang ke beberapa anak, tidak menjawab soal sepenggal. Bagaimana pengaruh kondisi geografis terhadap kehidupan sosial budayanya dapat sekitar? Bagus, itu bukan jawaban, ya, harus dijelaskan. Ya, jelaskan. Jawabnya hanya singkat-singkat, tidak boleh, ya, harus dijelaskan. Maka harus baca dulu, pahami dulu materinya, ya. Ya, tugasnya IPS itu, ya. Jadi anak-anak setelah ini anak-anak mengerjakan tugas SPM dan IPS, ya, mengerjakan tugas SPM dan IPS, ya. Bisa dikerjakan sendiri, nggak usah nunggu mama, nggak usah nunggu papa yang masih kerja, nggak usah nunggu sore, nggak usah nunggu malam, ya. Diceritani Bukres ngantuk Lionel, ya. Ada pertanyaan untuk tugas SPM dan IPS? Tidak ada, ya, jelas, ya. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Nah, kalau sudah nanti sekarang jam 8:30 lewat, ya, nanti sekitar jam 10, ya, jam 10 nanti istirahat, kemudian lanjut matematika, ya. Matematikanya persiapan besok PS, ya. Hari ini kita latihan, ya. Besok PS. Materinya apa matematika? Berarti besok PS materinya apa? Ayo.
Apa? Besok PS materinya apa berarti? Kubus. Dan balok. Kubus dan balok. Ya. Ini kita latihan Kubus dan balok. latihan soal satu bab, besok PS. Ya, itu ya anak-anak. Ya, jadi setelah ini anak-anak langsung kerjakan tugas SPM dan IPS. Bu Kris tunggu maksimal jam 10. Ya, 10:04 lah ya. Cukup hanya menjawab begitu saja kok, cukup. Nggak sampai setengah jam selesai pasti ya. Yang enggak usah ditunda-tunda. Ya, baik anak-anak, begitu. Silakan kameranya semua diaktifkan. Kamera semua diaktifkan. Kamera diaktifkan. Nara, Edward, Anabel sinyalnya agak sepertinya. Suaranya juga agak putus-putus. Kameranya Anabel, Elma, Anabel. Tidak bisa. Oke, yuk. 1, 2. Ya, Anabel kelihatan. Elma, bisa mendengar suara Bu Kris? Kamera diaktifkan, nah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Saya tak copy dulu sebentar, sabar, nanti lagi gaya berbeda. Sabar. New file. Sabar. Masih ada waktu kok. Oke, Control V. Ya, lagi. 1 gaya beda. 1 gaya yang heboh. 1, 2, 3. Tak copy dulu. Ctrl V. Oke, terima kasih anak-anak yang sudah bergabung. Ada 25 partisipan. Itu masih belum kehitung. Vino dengan Gracia jadi 1, Made dengan Justin jadi 1, berarti ditambah 27 anak bisa bergabung ya. Baik anak-anak, terima kasih. Bisa dipahami ya tugasnya. Setelah ini langsung kerjakan tugas SPM dan IPS. Kris tunggu ya, jam 10 lanjut matematika. 10 berhenti istirahat, nanti 10:04 atau setengah 11 lanjut matematika supaya segera selesai ya. Tidak usah ditunda-tunda tugasnya. Ya. Terima kasih anak-anak. Berkah dalam. Terima kasih Bu Kris 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 berkah dalam. Tutup ya. Tutup ya.